Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salah satu dampak perpanjangan PPKM adalah melemahnya ekonomi masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat, bahkan mungkin kita sendiri kehilangan mata pencaharian. Para pelaku usaha kecil dan buruh harian kesulitan mendapatkan penghasilan. Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, paling tidak untuk makan, kita semua butuh yang namanya pundi-pundi uang atau harta kekayaan. Dalam Injil hari ini, Senin biasa, pekan ke-20, Tuhan Yesus justru menantang pemuda kaya untuk meninggalkan harta miliknya. Diceritakan ada seorang muda datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus, turutilah segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pemuda itu merasa dirinya sudah melakukan semua hal itu, sehingga kembali bertanya, apalagi yang masih kurang? Yesus kemudian menjawab, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Sayangnya pemuda yang banyak hartanya tersebut memilih meninggalkan Yesus. Melalui sabda itu, Yesus tidak semata-mata bermaksud melarang orang menjadi kaya. Kekayaan dan kemakmuran bisa menjadi satu tanda berkat yang orang terima dari Tuhan. Hanya saja Yesus ingin mengingatkan agar orang tak terbelenggu dengan harta kekayaan. Sebagaimana dialami oleh pemuda tadi, orang yang kaya harta kadang-kadang terjebak pada sikap lebih mengutamakan kekayaan daripada panggilan undangan kasih Tuhan. Padahal semua yang orang terima di dunia ini sejatinya dari kemurahan kasih Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus menantang semua muridnya untuk memperjuangkan kemerdekaan hati terhadap segala harta milik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah harta kekayaan yang kumiliki telah menjadi sarana bagiku untuk hidup baik dan beriman kepada Tuhan? Atau sebaliknya, harta kekayaan yang kumiliki menjadi penghambatku untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan? Sahabat Rema yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa kita masing-masing dikaruniai Tuhan harta kekayaan berapapun itu jumlahnya dan apapun itu bentuknya. Harta kekayaan memang kita butuhkan untuk menjamin hidup kita di dunia ini. Sebagai contoh, uang kita butuhkan untuk membeli makan, rumah kita butuhkan untuk berlindung, kendaraan kita butuhkan untuk mobilitas dan sebagainya. Namun kita harus ingat dan waspada bahwa urip iku mung mampir ngombe, bondondonyo nek mati ora digowo. Hidup itu hanya sebatas singgah minum. Harta benda duniawi tidak dibawa sampai mati. Jangan biarkan harta dunia yang fana menghalangi kita beroleh harta di surga. Maka dari itu, kita perlu belajar untuk memiliki kemerdekaan hati atas harta kekayaan yang kita miliki. Secara nyata, dalam masa pandemi ini, kita bisa pergunakan harta yang kita punya tidak sebatas untuk memuaskan keinginan-keinginan pribadi, apalagi hanya sekedar pamer kekayaan, tetapi bisa lebih dari itu, misalnya dengan ikut berbagi dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang membutuhkan, terlebih saudara-saudari kita yang terpapar dan terdampak pandemi COVID-19.
Dengan semua itu, semoga pada akhirnya kita diperkenankan menjadi sempurna dan ikut ambil bagian menikmati harta di surga yang dijanjikan oleh Yesus Tuhan kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.